Jonci Muhammad lahir di Kelurahan Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan pada tanggal 4 November tahun 1970. Memiliki seorang istri bernama Happy Safriani dan dikaruniai 4 orang anak. Kini menjabat sebagai Bupati Empat Lawang ketiga untuk periode 2018 hingga 2023. Pernah menjabat sebagai anggota DPRD Sumatera Selatan 2014 hingga 2018 dan kini sebagai Bupati Empat Lawang sangat konsen dengan pendidikan karena menurutnya pendidikan sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup di masa depan. Dan saudara, untuk mengenal lebih dekat, ikuti Bukan Basa-Basi bersama Jonci Muhammad, Bupati Empat Lawang. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Muhammad Ridwan Rifai kembali hadir menjumpai Anda kali ini dalam acara Bukan Basa-Basi. Perjumpaan kita kali ini, kita akan mengenal lebih dekat Bupati Kabupaten Empat Lawang, Bapak Haji Jonci Muhammad, SSI, SH, MM, MH. Seperti apa kiprah dan keseharian beliau, kita saksikan Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, Pak Ridwan. Dia Pak Bupati. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Sehat, Pak? Sehat, baik. Alhamdulillah. Mohon maaf mengganggu ini waktunya. Nah. Senang sekali. Pak Ridwan sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, Pak. Dia duduk. Seperti kita kali ini mungkin dalam keseharian kita juga tetap selalu menjaga kesehatan. Tapi karena kita udah jaga jarak, Pak, boleh buka dikit, Pak? Oh, kita buka. Yo, insya Allah sehat ini. Insya Allah sehat. Kalau kita cermati juga kan, ini jujur saya lihat di kabupaten ini kan banyak potensi yang dimiliki kan gitu ya. Dan ini tentunya ujung-ujungnya ke leadership dari seorang bupati adalah mensejahterakan masyarakatnya. Ya. Apa dilihat potensi yang lebih menonjol di sini? Pak Lawang ini secara garis besar, kalau kita punya visi Madani kan, makmur, aman, damai, agama, Sulawesi Indah. Madani itu, makmur itu tidak bisa dicapai kecuali dengan membangun pertanian. Karena potensi terbesar di Pak Lawang ini pertanian. Jadi kalau ditanya apa potensi terbesar, pertanian. Kalau pertaniannya maju, insya Allah kalau masyarakat Pak Lawang taraf hidupnya akan meningkat, kesejahteraannya akan meningkat. Nah, pertanian dalam artian luas, banyak sekali. Makanya saya ketika jadi bupati merealisasikan janji-janji kampanye untuk memakmurkan rakyat Palawang dengan membangun pertanian. Ketika saya dilantik pertama, yang saya lakukan, saya hire konsultan untuk memetakan komoditas unggulan di 10 kecamatan di Palawang. Berangkat dari situ, baru kita derivasi, kita turunkan pada APBD kita. Program yang pro rakyat itu harus berbasis pertanian. Potensinya di situ. Iya. Dulu sempat nggak terpikir jadi bupati, Pak? Atau bercita-cita waktu masih kecil pengen jadi bupati? Bupati di tanah kelahiran sendiri gitu? Kalau masih kecil, saya ini kan orang yang lahir bukan hanya di desa, di atas gunung. Oh ya? Namanya Talang. Tempat lahir saya itu Talang Air Asai namanya. Saya nggak ada berpikiran mau jadi bupati. Lihat jadi kepala desa aja sudah luar biasa. Lihat camat aja. Tapi proses seiring waktu ya, saya kebetulan Allah menakdirkan mungkin dari sisi kemampuan, orang bilang saya itu pinter karena juara umum terus dari SD, karena dapat beasiswa kelas 5, kelas 6 masuk SMP Negeri 1 Muara Pinang, dapat beasiswa lagi masuk ini SMA 1 Negeri Tebing Tinggi. SMA Negeri 1 Tebing Tinggi. Sekolah yang pertama ada di Empat Lawang SMA itu ya hanya di Tebing Tinggi nih. Dan orang nggak mau pada waktu datang ke SMA sini karena sekolah baru, terpencil, dan orang-orang yang rayonisasi sini biasanya 6 bulan pindah, 6 bulan pindah, setahun paling lama pindah. Saya karena memang nggak punya uang, ya terus di sini dan jatuh cinta dengan SMA Negeri Tebing Tinggi. Belum kepikiran mau jadi bupati apa tadi. Ketika tamat SMA, saya hanya berpikir ingin tes perguruan tinggi negeri, menguji kemampuan, tapi nggak berpikir untuk terus kuliah karena nggak punya uang. Orang tua saya. Nah, saat itu Allah mungkin menakdirkan saya diterima di UGM. Ketika di UGM mulai jadi aktivis, mau jadi pemimpin lah. Tapi nggak pikir mau jadi bupati atau apa, jadi pemimpin, jadi organisasi. Cita-citanya hidup Jakarta. Karena kebanyakan aktivis dari Jogja itu ya muaranya ke Jakarta. Memang sudah interest politik, interest pada kekuasaan. Jadi gitu, Pak Ridwan. Iya, saya baca ini. Titelnya panjang sekali, Pak. Ada SSI, SH, MM, MH. Arahnya ke hukum ini.
Saya hukum itu setelah saya terjun di politik, setelah saya jadi anggota DPR, saya menyadari betul bahwa supaya menjadi politisi yang baik itu menguasai ilmu hukum. Karena terutama hukum administrasi negara dan hukum tata negara ini beririsan betul dengan tugas keseharian saya sebagai legislator pada waktu itu atau DPR. Ya, tugas budgeting, controlling. Itu berapa periode? Saya DPR di Lahat 7,5 tahun, 7,5 tahun. di Empat Lawang 7,5 tahun, di provinsi 4 tahun kurang sebulan, baru jadi bupati. Jadi kalau mau dipriorisasi 4 periode. 4 periode. 4 periode. Oh, jadi memang hukum ya harus kita kuasai. Hukum. Saya punya pemandangan ketika saya jadi anggota DPR 99-2004, tahun 2000 saya berikan 2001, saya merasa betul agar memahami hukum administrasi negara itu harus punya basic ilmu hukum. Tidak bisa cuma sekedar otodidak, harus ikut studi formilnya. Saya kan background SSI-nya kan ilmu hidrologi itu di UGM, ilmu eksak, IPA. Saya ketika terjun di dunia politik, kalkulasinya bagus, perhitungannya bagus, tapi penguasaan tentang prosedur, persoalan tentang materi hukum, itu saya merasa kurang. Sehingga saya kuliah di hukum. Tertarik dan jatuh cinta. Dia kuliah hukum di Unpal, kemudian ada sekolah bersama-sama dengan seluruh bupati Lahat pada itu, Kepala Dinas, sebagai anggota DPR, dibiayai oleh APBD Lahat, kuliah yang jarak jauh di Setiabudi Surabaya, bersama-sama. Saya ikut juga. Selesai tapi rasanya kurang full kalau saya tidak melanjutkan S2 hukum saya. Maka saya kuliah di hukum Muhammadiyah Palembang di UMP. Saya teruskan ini, selesai 2018 saya magister hukumnya selesai setelah DPRD provinsi. Kemudian sekarang lagi melanjutkan doktoral hukumnya di Universitas Sultan Agung Semarang. Wow, berarti ini. Tahun kedua, ketiga. Bapak melihat pendidikan itu sepertinya penting sekali ya? Penting sekali. Yang bisa merubah mindset, yang bisa merubah, bahkan saya mengatakan yang bisa merubah takdir kita itu ya pendidikan. Nanti kita akan lebih dalam lagi nih bagaimana sukses dunia akhirat. Insyaallah, dunia wal akhirah ya. Karena kita akan lebih memperdalam lagi. Karena dialognya semakin menarik dengan Pak Jonci ini. Saya juga dapat ilmu lama-lama di situ. Tukar sharing. Iya, sharing. Iya. Baik, kita break dulu ya. Dan pemirsa, kita akan break sebentar. Kita akan lanjut lagi setelah pesan-pesan berikut ini dan masih bersama saya Ridwan Rifai dalam Bukan Basa-Basi. Baik pemirsa, masih bersama saya Muhammad Ridwan Rifai dalam acara Bukan Basa-Basi. Kali ini saya masih bersama Bapak Haji Jonci Muhammad, tentu Bupati Kabupaten Empat Lawang. Wah, ini tadi kita sudah menyentil sedikit nih. Ini foto Pak Jonci ya? Oh iya, foto waktu pelantikan Bupati. Dan ini wakil Bupati ya, Pak Julius Maulana. Maulana ya, ST. Nah, dan kalau kita cermati juga, ini adalah pencapaian daripada apa yang sudah dilakukan dengan pendidikan. Nah, saya lari ke pendidikan tadi. Ternyata memang kalau ingin merubah nasib harus sekolah ya. Harus sekolah, harus dengan pendidikan. Harus dengan pendidikan. Nah, kalau pendidikan sendiri di Empat Lawang yang menjadi target seperti apa? Saya di Empat Lawang saya sudah petakan. Salah satu problem utama itu kan SDM. SDM itu pendidikan. Maka kalau ingin lihat Empat Lawang maju, itu bangun kualitas sumber daya manusia. SDM harus dibangun. Nah, SDM itu dibangun tentu dengan dunia pendidikan, baik pendidikan formil maupun pendidikan non formil. Tapi sebagai bupati tentu saya sangat bertanggung jawab dengan pendidikan formil. Yang menjadi tanggung jawab kabupaten itu pendidikan SD, SMP sekarang menjadi kewenangan kabupaten. Saya petakan betul, saya mapping tentang kualitas pendidikan kita ini, baik dari sisi tenaga pengajar maupun infrastruktur, ya gedung, laboratorium dan sebagainya. Nah, kita petakan. Saya ingin setiap kecamatan ada sekolah unggulan, SMP dan SD-nya. Kalau SD-nya harus lebih dari 2 setiap kecamatan. Kalau SMP-nya paling tidak 1 kecamatan, 1 SMP unggulan. Nah, dari situ saya mengharapkan nanti bibit-bibit unggul Empat Lawang itu bisa bersekolah di situ dan
output dari SMP kita yang unggul ini, insya Allah nanti bisa masuk ke sekolah-sekolah SMA yang juga unggul. Dari situ akan muncul anak-anak kita, orang-orang pahlawan yang punya kemampuan, mumpuni untuk masuk perguruan tinggi top di Indonesia. Nah, setelah mereka selesai, saya mengharapkan untuk kembali. Agar mereka bisa kembali, saya menyiapkan beasiswa bagi anak-anak pahlawan yang punya prestasi akademik luar biasa, terutama untuk bidang-bidang tertentu, kedokteran, saya akan ini teknik sipil, yang itu jarang orang itu dibiayai oleh APBD Palawang. Saya sudah mulai. Sekarang sudah ada 5 orang yang saya siapkan kuliah di kedokteran, dibiayai Pemda Palawang. Nanti kontraknya mereka kembali paling tidak 15 tahun di Palawang. Kita mundur dikit, Pak. Ya. Ini saya tertarik dengan foto keluarga nih. Nah, ini gimana nih? Apakah masih dalam sekolah semua atau seperti apa? Masih kuliah. Ya, Masih inilah kuliah. sumber inspirasi saya. Ada istri saya, Bunda Haja bisa berada SKM MKes. Ini orang yang selalu bersama saya. Setelah orang tua saya tidak ada, memberikan motivasi, spirit yang membuat saya bisa jadi seperti ini. Kemudian anak saya, 4 putri saya 2 kali melahirkan kembar. Kembar pertama Nabila Az-Zahra Putri dan Nadila Az-Zahra Putri. Nabila sekarang semester 4 di Fakultas Kedokteran Unsri, Nadila semester 4 di Fakultas Hukum Unair. Kemudian kembar kedua kelas 12 ya, kelas 3 SMA. Sebentar lagi selesai, Alisa Abdillah Putri dan Alika Abdillah Putri. Insya Allah nanti adik-adiknya juga mau ikut jejak ayunya. Ada bayi kedokteran, kecuali yang si bungsu itu beda itu, mau sekolah film. Jadi Pak Jonci ini dikelilingi oleh para bidadari. Bidadari, ganteng sendiri. Iya, mudah-mudahan akan menjadi bidadari di surga, Pak ya. Insya Allah, Karena amin, itu amin. adalah investasi sebagai seorang bapak, Iya. sebagai seorang leader yang untuk dalam rumah tangga. Jadi seorang leaders, seorang pemimpin itu dia harus memahami tadi basicnya pendidikan, keilmuan. Keilmuan itu harus memadukan keilmuan umum dan keilmuan agama. Artinya dunia dan akhirat harus terpadu. Saya mempelajari beberapa filsuf besar, baik di pemikiran dunia Islam, ada Ibn Rus, baik ada Plato, ada Socrates. Itu ke dalam ilmu mereka yang bisa merubah wajah dunia itu, memadukan ilmu agama dengan ilmu umum. Itu yang saya pelajari. Maka saya sejak mahasiswa itu tertarik betul belajar dua-duanya. Saya tinggal di Sekretariat HMI, saya jadi aktivis di intrakampus dan ekstrakampus, memadukan itu. Ketika saya di HMI, yang saya dapatkan hampir pengajian, kajian keilmuan keagamaan. Tapi ketika ini juga saya harus memadukan dengan ilmu-ilmu umum. Saya harus tahu politik, perkembangan peradaban di dunia barat. Saya harus paham itu. Nah, perpaduan dua keilmuan ini inilah yang menjadikan saya sebagai seorang aktivis yang dikenal di kampus sampai di luar kampus, di ekstra kampus. Saya ketua BEM di Fakultas Hulu. Saya juga mantan ketua cabang HMI di Jogja, di perpaduan itu. Insya Allah dengan bekal ini inilah yang saya bawa ketika saya memimpin. Saya jadi memahami betul ketika ingin merubah daerah Palawang ini, ingin memajukan Palawang ini, kita harus merubah mindset masyarakatnya yang ada di kepala bahwa perpaduan keilmuan ilmu umum ilmu agama itu penting. Maka saya menggerakkan baik sekolah-sekolah keagamaan mulai dari ibtidaya, mulai TPA, ibtidaya, saya dorong sanawiyah, aliyah untuk berkembang. Bahkan dalam janji kampanye saya, kalau saya jadi bupati, saya akan mendorong pembangunan pesantren sebanyak mungkin di Palawang. Karena di Palawang ini miskin sedikit sekali pesantren. Sekarang sudah mulai bertebaran. Sekolah umum saya sampaikan tadi, menjadi tanggung jawab saya bahwa SD, SMP itu menjadi kewenangan kabupaten, tanggung jawab saya sebagai bupati untuk memajukan dunia pendidikan di Palawang. Insya Allah dengan pemahaman saya tentang Undang-Undang Sisdiknas, itu bisa menyukai Palawang. Kewajiban APBD 20% untuk pendidikan harus kita penuhi. Sekarang sudah 22% dari APBD Palawang itu untuk pendidikan. Insyaallah. Kalau ditanya apa yang harus dilakukan sebagai seorang pemimpin untuk membangun Palawang, memadukan ilmu agama dengan ilmu umum. Insya Allah, kalau komprehensif pendekatannya, maka SDM-nya akan maju, pemahaman keagamannya bagus, penguasaan teknisnya bagus, knowledge-nya juga ada. Luar biasa. Kenapa saya dari tadi selalu mempertanyakan masalah pentingnya pendidikan? Karena saya lihat Pak Jonci juga termasuk yang sangat concern dengan hal pendidikan.
baik untuk diri sendiri, keluarga maupun juga untuk masyarakat. Baik, kita akan break dulu Pak Jonci. Kita akan pemirsa, kita akan tentunya kembali. Ini semakin menarik pembicaraan kita karena di balik pembicaraan ini pasti ada nilai-nilai yang bisa menginspirasi semua. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada masih bersama saya M. Ridwan Rifai dalam acara Bukan Basa-Basi, dan kali ini dengan tamu istimewa kami yakni Bapak Haji Jonci Muhammad, Bupati 4 Lawang. Pak Jonci, begitu banyak tadi antara sinergisitas antara dunia dan era pendidikan. Bagaimana Bapak motivasi semuanya? Sekarang mungkin masih ingat kah waktu masih kecil? Tadi kan dikatakan lahir di satu gunung ya, dalam artian desa ya, desa itu. Pelosok desa. Iya, tapi dari gunung ternyata sekarang mencapai gunung juga. Nah, gunung dalam arti kepemimpinan kan gitu yang di sini. Ada nggak mungkin nasihat-nasihat, pesan-pesan orang tua dulu yang masih dipegang sampai sekarang? Orang tua saya betul-betul jadi inspirasi bagi saya dengan ketiadaannya, dengan kemiskinan yang menderah keluarga kami, tapi memberikan spirit yang luar biasa pada saya. Pertama, ibu saya dan bapak saya mengatakan, kalau datang minta bantuan, ketika orang tidak bisa bantu, jangan pernah marah, jangan pernah merasa tersakitin, karena kita bertolong. Filosofinya tinggi sekali bagi saya. Ketika saya datang, saya mengharapkan sesuatu, saya butuh banget, tapi ternyata orang, keluarga, sahabat nggak bisa bantu, pesan orang tua saya, nggak boleh kita merasa kecil hati, marah. Jauhkan sifat-sifat itu. Itu pertama. Yang kedua, tanamkan betul, kata ibu saya, bapak saya itu, memberikan maaf itu jauh lebih baik dan lebih mulia daripada minta maaf. Ketika ada perselisihan, ketika ada persoalan ini, langsung kita memaafkan. Tidak boleh ada dendam dalam hidup itu. Nah, ini saya amalkan. Dan kadangkala orang seakan nggak percaya. Saya sudah disakiti, dizolimi. Tapi ketika saya bisa untuk melakukan pembalasan, saya nggak mau, malah saya maafkan. Sudahlah, saya selalu berpikirnya sekarang dan ke depan. Masa lalu sejarah perlu kita ketahui, tapi bukan untuk kita praktekkan untuk pembalasan dendam dan lain sebagainya. Itu filosofi yang saya paham betul. Kemudian orang tua saya, ibu dan bapak itu ngomong, ya filosofi itu air mengalir dari tempat tinggi ke bawah. Nah, kemudian selalu dikatakan, pakailah falsafah ilmu padi, makin berisi makin runtuh. Jangan sombong, karena Allah nggak suka dengan orang sombong. Itu pesan ibu saya. Ya, dan saya amalkan dalam kehidupan. Insya Allah, dalam perjalanan saya yang dari tadi lahir di Talang, sekarang alhamdulillah diberi amanah oleh rakyat, oleh Allah SWT jadi bupati. Tapi ini kan jabatan sementara, pasti akan berakhir. Tidak boleh kita angku sombong. Tetap jadilah Jonci Muhammad sebagaimana ia dilahirkan di kampung, di pelosok desa tersebut. Jadilah diri sendiri, jangan merasa bahwa saya yang terbaik. Tidak ada apa-apa. Kalau Allah ingin merendahkan kita, bagaikan membalik telapak tangan. Sebaliknya Allah mau mengangkat kita, bagaikan membalik telapak tangan juga. Itu filosofi yang saya yakini betul. Dan yang ketiga, pesan ibu bapak saya itu, jangan takut untuk berbagi. Kamu bantu satu, Allah akan mengabulkan 10 sampai 20 kali lipat apa yang kamu bantu. Maka berbagilah sekali lagi kamu bisa berbagi. Itu filosofi ajaran orang tua saya, ya, harus mengatakan begitu. Wah, jatuh dulu. Oke, makasih. Saya sedikit bukan sedikit ya, merasa terharu karena sentilan dari kalimat filosofi dari orang tua tadi ya. Dan itu saya pikir luar biasa. Apakah itu, mohon maaf dalam tanda kutip, apakah karena kondisi waktu itu semakin membuat motivasi untuk melangkah maju atau seperti apa? Pasti, karena saya diderah kehidupan waktu kecil bersama orang tua saya itu diderah kemiskinan ya, susah sekali. Orang tua saya itu buruh tani, bukan petani. Tapi semangat spirit yang ada pada orang tua saya itu, pada bapak dan ibu itu luar biasa. Dan ini yang menderah saya menjadi insya Allah berjiwa besar, berpikirnya global. Ya, berpikir global, tapi mungkin tindakannya lokal. Nah, ini yang saya yakini. Dengan tadi
kejarlah pendidikan setinggi mungkin, itu akan bisa merubah wajah kehidupanmu, bahkan takdir bisa kamu rubah. Dengan pesan-pesan orang tua saya tadi, ketika minta bantu nggak bisa orang bantu, jangan marah. Apalagi membenci orang yang kita datangi, ini terbangun. Kemudian jangan sombong, pakai filosofi ilmu padi tadi, makin berisi makin runtuh. Ini menjadikan saya seperti ini. Ketika saya menemui orang, saya tidak pernah kecewa. Gagal bagi saya itu biasa saja. Ya, yang tertunda, insya Allah keberhasilannya. Selalu begitu. Karena tidak ada perasaan saya ketika gagal, rasa kecil hati, apalagi sampai menghujat yang maha kuasa. Itu betul. Orang tua saya menanamkan itu. Sudahlah, di mana kamu ini insya Allah rezeki itu ada. Kau udah dapat rezeki, berbagi. Siapapun kau bagi. Jadi kalau kita cermati dengan apa yang dialami dalam proses kehidupan ini, mudah-mudahan menginspirasi bagi semua orang. Bahwa kalau hari ini ada yang menaksikan siaran kita ini dalam kondisi mungkin kurang ada, jangan menjadi lemah. Betul. Karena kalau Allah mau mengangkat derajat manusia itu bisa mudah, berbagai cara. Tapi harus kerja keras ya. Kerja keras. Jadi ini ikhtiar maksimal, berdoa, dan jangan menyerah dengan keadaan. Ini membuktikan anak pelosok desa lahir di tengah talang bisa jadi bupati. Untuk semua pemirsa yang nonton ini, sudahlah, berikhtiar, berdoa, insya Allah hasil tidak akan mengkhianati usaha. Dan ini selalu disertai dalam dalam kepemimpinannya. Leadership harus gitu. Filosofi itu terbawa ya. Terbawa sampai sekarang. Tantangan sedikit mungkin ke depan seperti apa di Empat Lawang. Di Empat Lawang ini kan orang menganggap Pak Lawang ini keras, Pak Lawang ini susah diatur. Sesungguhnya enggak. Tadi pertama SDM-nya itu harus di-upgrade. Saya merasa betul di dunia pemerintahan, di PMK Empat Lawang ini tantangan utama itu SDM. Mulai dari kuantitas ditambah kualitas. Kuantitasnya sedikit, kualitasnya masih di bawah rata-rata. Saya mengalami sudah tahun ketiga saya jadi bupati, sudah 2 tahun setengah lebih, itu yang terjadi. Tapi bukan berarti nggak bisa. Ketika kita mau mulai, alhamdulillah sudah mulai sekarang. Kita sudah tata kelola pemerintahan, laporan keuangan sudah WTP, ya sejak 9 tahun Pak Lawang mekar, tidak pernah WTP. Tahun ke-10 kita jadi WTP. Tahun ke-11, tahun ke-12 ini insya Allah WTP juga. Itu tentang SDM. Kemudian dengan segala keterbatasan, kalau kita ingin, udah ada roadmap pembangunan, disiapkan oleh SDM Empat Lawang. Saya sekarang ada aplikasi terbaru namanya SIPD dari Kemendagri. SIPD itu susah sekali. Ternyata Empat Lawang jadi daerah percontohan. Padahal SDM kita terbatas jumlahnya, kualitasnya baru kita upgrade dengan pelatihan-pelatihan. Kalau mau, bisa. Daerah lain berguru ke sini kok tentang SIPD. Kita jadi rujukan dari Kemendagri ini, nasional. Kemudian di tahun 2020, Empat Lawang menjadi 3 dari 17 kabupaten kota yang masuk kategori punya inovasi yang bagus di Kemendagri. Kita berpenghargaan dengan SDM yang ada tadi. Jadi kuncinya tadi, keinginan, kemauan. Insya Allah kalau kita begitu, Pak Ridwan, bisa kita lakukan. Wah, luar biasa ya Pak. Padahal perbincangan kita ini hanya hampir 20 menit Pak. Tapi saya banyak dapat dapat pelajaran bagaimana sosok Pak Djonci Muhammad ini dari bawah bisa melangkah, bisa berkembang dan bisa mencapai puncak sehingga juga bisa sharing dengan sebenarnya Pak Ridwan belum apa-apa, masih banyak yang lain. Nggak ada apa-apanya. Cuma sedikit mungkin mudah-mudahan bagi pemirsa menjadi inspirasi, terutama bagi kaum duafa yang miskin seperti saya ketika masih kecil, masih bersekolah, kaum duafa, musta'in. Ini saya katakan sekali lagi, kalau mau, insya Allah Allah akan bisa merubah nasib kita. Ya, dari anak kampung bisa jadi bupati. Aduh, terima kasih banyak ya, Pak Haji Djonci Muhammad, luar biasa untuk perbincangan di Bukan Basa-Basi kali ini. Sukses selalu Pak ya. Ya, amin. Dan satu lagi kita selalu sehat. Selalu sehat dan karena prokes. Sehat sekarang mahal Pak. Mahal. Salam sehat untuk semuanya. Sehat, ya. Prokes penting itu. Prokes penting ya. Nanti juga saya akan selalu menjaga. Seperti kita jaga jarak, distancing ya. Baik, pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam acara Bukan Basa-Basi bersama Bapak Haji Djonci Muhammad, Bupati Empat Lawang. Tentu banyak yang bisa kita petik dari perbincangan ini. Mudah-mudahan menginspirasi semuanya, dan akhir kata saya Muhammad Ridwan Nifai mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di paket berikutnya.